Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan dengan hormat kepada Bapak Dr. Sandi Kosasi SE MM.Com selaku Ketua Sidang pada pagi ini. Saya ucapkan dengan hormat kepada Ibu Triwidayanti STM.Com selaku Sekretaris Sidang pada pagi ini. Saya ucapkan dengan hormat kepada Ibu Dr. Susati MK Eskom MKOM selaku pembahas sidang pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu selaku penguji sidang online saya di pagi ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan online skripsi saya yang berjudul Perancangan Electronic Customer Relationship Management pada KP Sekribo. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempresentasikan online saya dengan pokok pembahasan yaitu 1.1 latar belakang, 1.2 permasalahan, 1.3 pemutasan masalah, 1.4 ruang lingkup, 1.5 tujuan manfaat, dan kemudian masuk kepada bab 4 metodologi penelitian dengan 4.1 bentuk dan metode penelitian, 4.2 metode pengumpulan data, 4.3 teknik pengumpulan data, 4.4 instrumen variabel penelitian, 4.5 framework of dynamic CRM, dan 4.6 metode perancangan website. Baiklah, adapun pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai latar belakang. KP Keribu merupakan sebuah badan usaha yang menyediakan tempat atau area bersantai untuk semua kalangan dan juga menyediakan berbagai produk seperti makanan dan minuman siap saji. Aktivitas kedai bisnis yang diterapkan oleh pihak KP Sekribo dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan masih dilakukan secara konvensional. Semakin berkembangnya teknologi informasi, tentu saja pemilik KP Sekribo melihat ada kecenderungan kebanyakan para pelanggan lebih memilih untuk membelanja produk suatu makanan dan minuman di tempat yang lebih memanfaatkan teknologi informasi dan memberikan suatu bentuk pelayanan yang lebih cepat dan mudah, baik dalam mendapatkan informasi mengenai produk yang diinginkan maupun dalam mendapatkan pelayanan yang khusus dari pihak manajemen KP Sekribo. Mengingat banyaknya persaingan dari bisnis yang merujuk di bidang yang sama, maka dari itu pihak KP Sekribo merasa perlu menerapkan strategi bisnis yaitu dengan melakukan penerapan bentuk CRM yang dapat digunakan untuk mengakuisisi pelanggan baru, mempromosikan keunggulan layanan dan jasa, meningkatkan pelayanan, dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Dikarenakan kepuasan pelanggan merupakan suatu faktor penting dalam pencapaian tujuan bisnis oleh pihak KP Sekribo. Untuk mewujudkan strategi tersebut, maka KP Sekribo perlu memerlukan suatu bentuk perancangan sistem informasi eCRM dalam bentuk website, di mana perancangan sistem informasi tersebut dapat memberikan suatu gambaran arsitektur dalam pembangunan aplikasi eCRM di masa yang akan datang. Beranjak dari kondisi tersebut, maka penelitian ini dirasakan sangat penting untuk menghasilkan suatu produk perancangan sistem informasi elektronik Customer Relationship Management berbasis website yang dapat membantu pihak KP Sekribo dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan setianya. Penting bagi KP Sekribo untuk mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru dalam perancang sistem informasi CRM ini. Memiliki basis data dan pengetahuan dan informasi masing-masing pelanggan sehingga setiap saat dapat menyediakan dan menawarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Menggunakan pendekatan eCRM yang merupakan penggunaan teknologi informasi, diharapkan dapat melayani dan mencapai keinginan pelayan yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi pihak toko di mata pelanggan. Wahyuni dan Irawan 2018. Tujuan dari penelitian ini menghasilkan sistem eCRM yang dapat membantu pihak manajemen KP Sekribo untuk mengetahui dan mengelola semua kebutuhan pelanggan secara lebih personal, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas dalam meningkatkan kepuasan dan upaya mempertahankan loyalitas pelanggan. Baiklah, selanjutnya 1.2 permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat suatu bentuk perancangan elektronik Customer Relationship Management eCRM pada KP Sekribo. Kemudian 1.3 pembatasan masalah. Agar permasalahan yang akan dibahas lebih terarah dan tidak keluar dari penelitian ini, maka batasan permasalahan hanya berfokus terhadap merancang sebuah sistem informasi eCRM dalam bentuk website untuk membantu pihak KP Sekribo dalam upaya untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan pelanggan secara personal, serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan karakter pelanggan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sehingga KP Sekribo dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap setia dengan produk yang ditawarkan atau yang tersedia dan dapat mendapatkan pelanggan baru. Selanjutnya, 1.4 ruang lingkup. Cara kerja penerapan eCRM yang akan diimplementasikan terhadap pembangunan sistem informasi seperti menciptakan lingkaran komunikasi, custom profiling, menggunakan data, customer need and want, menggambarkan potensi pelanggan, mengubah informasi menjadi knowledge, dan kemudian menggunakan knowledge secara terus-menerus. Sistem informasi yang akan dirancang adalah suatu bentuk aplikasi eCRM dalam bentuk website, di mana
Pada bagian aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang dapat mengolah data dan menyebar informasi seperti manajemen pengolahan data pelanggan, manajemen pengolahan data produk, manajemen data pemesanan, dan manajemen pembayaran. Sistem informasi eCRM ini akan dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan metode base MySQL. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode Framework of Dynamics CRM. Alat pemodelian sistem untuk perancangan sistem informasi eCRM pada KPC Kribo menggunakan beragam diagram UML atau Unified Modeling Language dalam bentuk use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Sedangkan perancangan database menggunakan gambaran dalam bentuk diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Dalam konsep pengembangan sistem informasi eCRM pada KPC Kribo menggunakan Framework of Dynamics CRM untuk menentukan strategi menuju relationship treatment dengan terdapat 3 fase, yaitu acquire, retain, dan expansion, yang mana untuk artinya acquire memperoleh, retain mempertahan, dan expansion mengembangkan. Baiklah, lanjut ke 1.5, tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah bentuk perancangan sistem informasi eCRM berbasis website yang kemudian dapat digunakan oleh user dan dapat juga digunakan oleh pihak KPC Kribo untuk memenuhi permintaan pelanggan akan produk dan pelayanan yang diharapkan. Dan untuk manfaat penelitiannya bagi penulis ialah dapat mewujud nyatakan ilmu yang diperoleh selama berkuliah di STIBIK Pontianak, yaitu terutama pada mata kuliah eCRM. Dan kemudian untuk KPC Kribo, penelitian ini dapat mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam hal alur bisnis, terutama dalam memberikan suatu bentuk pelayanan kepada pelanggan yang mendapat terhadap kepuasan pelanggan. Lalu pihak KPC Kribo juga mendapatkan suatu bentuk alur gambaran mengenai arsitektur bentuk perancangan sistem informasi eCRM yang kemudian dapat diimplementasikan dalam pembangunan aplikasi eCRM berbasis website di masa yang akan datang. Baiklah, memasuki bab 4, metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah bentuk dan metode penelitian. Untuk bentuk penelitian yang saya terapkan di sini adalah metode studi kasus, yaitu dengan cara memahami dan mempelajari bagaimana alur proses bisnis yang diterapkan oleh pihak KPC Kribo dalam memberikan pelayanan mengenai produk yang ditawarkan. Dan untuk metode penelitian, saya menggunakan metode DSR atau Design Science Research, di mana DSR ini adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian lanjut ke 4.2, metode pengumpulan data. Di sini ada 2 data, itu primer dan sekunder, yang mana data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi, yaitu dengan melihat sejarah dari KPC Kribo, bentuk struktur organisasi, visi dan misi, kuitansi laporan penjualan, laporan stok bahan baku, dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan. Lanjut ke 4.3, teknik pengumpulan data. Yang pertama itulah observasi yang dilakukan selama 10 hari, yang dimulai pada tanggal 20 sampai 29 Februari 2024, dan kemudian wawancara dilakukan selama 2 hari yang dimulai pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2024. Wawancara ini melibatkan pihak-pihak internal yang mana pihak-pihak tersebut terlibat dalam proses bisnis KPC Kribo. Kemudian dokumentasi yang dilakukan selama 2 hari yang dimulai pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2024. Lalu studi pustaka yang dimana dilakukan dengan cara membaca jurnal-jurnal yang ada pada sekuler dan juga membaca buku-buku pada perpustakaan STIBIK Pontianak. Lanjut ke 4.4, instrumen dan variabel penelitian. Instrumen penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data. Dan untuk variabel menggunakan variabel tunggal yang itu mengarah terhadap perancangan sistem informasi eCRM pada KPC Kribo, yang dimana terdiri dari aspek perancangan sistem informasi dan juga aspek-aspek fitur dalam transaksi bisnis seperti manajemen pengolahan data pelanggan, manajemen pengolahan data produk, manajemen data pemesanan, dan juga manajemen pembayaran. Lanjut ke 4.5, Framework of Dynamics CRM. Sebagai upaya untuk menentukan fitur pada perancangan sistem informasi CRM pada KPC Kribo, secara tepat diperlukan suatu bentuk framework sebagai acuan, yaitu Framework of Dynamics CRM. Framework of Dynamics CRM menjelaskan serangkaian tahapan dalam melakukan pembangunan atau perancangan pada penerapan CRM. Tujuan terpenting dalam penerapan Framework of Dynamics CRM adalah diperolehnya informasi kepuasan pelanggan yang berasal dari customer, sehingga diperoleh output berupa relationship commitment, yaitu hubungan yang memiliki komitmen antara pelanggan yang loyal kepada suatu usaha atau perusahaan. Baiklah, sudah memasuki poin akhir dari presentasi PPT ini, yaitu pada poin 4.6, metode perancangan website eCRM. Untuk metode perancangan, saya selaku penulis di sini menggunakan metode RAD dalam melakukan perancangan sistem informasi eCRM pada KPC Kribo.
Untuk metode RAD ini terdapat 3 fase yang akan digunakan, yaitu requirement planning atau perencanaan syarat, RAD design workshop atau perancangan, lalu ketiga ada implementation, pelaksanaan. Demikianlah hasil presentasi singkat dari saya mengenai outline yang telah saya buat. Saya harapkan kritik dan saran dari Bapak atau Ibu Dewan Penguji mengenai hasil outline yang telah saya buat, agar kedepannya outline skripsi saya menjadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.